Oke guys, halo semuanya, selamat datang di channel Penotos dan selamat datang di segmen komparasi. Yes, udah lama nih kita nggak mengkomparasikan antara brand A dengan brand B, dan kali ini kita akan melakukan hal itu lagi. Kita nggak akan mengkomparasikan Glow MPP ya kayak kemarin-kemarin, tapi kali ini kita akan mengkomparasikan kedua minivan bersliding door yang populasinya cukup mantap di Indonesia, yaitu Nissan Serena C27 dan Toyota Foxy R90 yang baru saja meluncur di Indonesia pada hari Kamis 17 Februari 2022 lalu. Luar biasa ya, belum lama meluncur di Jepang, beberapa minggu kemudian udah masuk aja di Indonesia ya kan. Dan kita akan lihat ya, sekalian kita akan lihat nih apa sih perbedaannya antara Foxy di Indonesia dengan yang di Jepang, dan apakah Serena masih tetap sanggup melawan Toyota Foxy R90 dengan fitur-fitur yang berjibun ya. Tapi jangan salah, Serena tuh juga punya fitur-fitur yang berjibun juga, nggak kalah ya sama Foxy R90. Pokoknya kita akan lihat lah antara kedua mobil ini, pilih mana ya, soalnya harganya mirip-mirip nih, di setengah miliaran. Kalau Serena itu di 515 jutaan, sedangkan untuk Foxy itu di 558,2 jutaan. Jadi selisihnya itu nggak jauh, cuma di 43 jutaan saja. Wah, pastinya bakalan sengit banget sih persaingan kali ini ya. Pokoknya bagi kalian yang mau beli salah satu dari kedua mobil ini, simak video ini sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe ke channel Penotos, serta juga dengan tombol lonceng. Like video ini jika kalian suka, share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda. Selamat menonton. Ini adalah Nissan Serena versus Toyota Foxy. Sebelum kita mulai komparasinya, pertama-tama saya mau ngasih special thanks ke Pak Hafiz dari Nissan TB Simatupang yang udah ngizinin kita buat ngulas si Serena C27 ini. Kalau kalian pengen tanya-tanya soal produk terbaru Nissan, nanya diskon, dan juga SPK, bisa hubungin langsung nomornya di bawah sini. Dan juga tentunya tidak lupa untuk ngasih special thanks ke Mbak Friska dari Toyota Setia Cibubur yang udah ngizinin kita buat ngulas si Toyota All New Foxy ini. For information aja, untuk saat ini unit dari All New Foxy bisa dibilang masih langka ya sebenarnya, apalagi yang warna putih mutiara seperti ini, karena model tersebut belum ada di hampir seluruh dealer yang ada di Jakarta, dan kebetulan kita nemu nih unit di Toyota Setia Cibubur. So thank you banget. Oh ya, kalau kalian pengen tanya-tanya soal produk terbaru seperti Foxy ini, tanya diskon dan juga tentunya SPK, bisa langsung hubungi nomornya di bawah sini. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita pindah ke komparasinya. Oke, jadi ini adalah eksterior dari Nissan Serena C27 Highway Star CVT tahun 2019. Di sini untuk detail lampunya, dia nggak full LED ya, dia yang LED cuma di lampu utama sama lampu senjanya doang. Sisanya untuk lampu jauh dan lampu seinnya, dan juga untuk fog lamp ya, dia sayangnya masih halogen biasa, tidak seperti di Foxy yang sudah full LED. Tapi sayangnya kalau Foxy nggak punya fog lamp, ini masih mending dia ada fog lamp nih. Desain bagian depan ini khasnya Nissan, dia V-motion grill ya, jadi bentuknya huruf P gede banget gini ya. Ini ada 3 bilah chrome di depan sini, dan logo Nissan ya dia gede di sini. Di bawah sini dia ada kamera, karena kameranya sendiri dia sudah 360 ya, mantap. Di bagian bawahnya dia ada aksen karbon ya, tapi sayangnya masih fake karbon, tapi nggak apa-apa, ini udah cukup keren. Dan ada corner sensor ya, 2 buah ya di bagian depan sini. Nah, sekarang kita akan bahas desain sampingnya. Di sini untuk velgnya dia 16 inci, jadi kayaknya agak kecilan untuk mobil yang segede gini, tidak seperti di Foxy yang sudah 17 inci ya. Dia modelnya two-tone polish begini ya, dan bannya sendiri dia Dunlop NAC. Untuk profil bannya dia 195/60 R16. Untuk spion dia modelnya bukan di pintu ya, atau di tangkai begini, tapi dia modelnya di pilar A begini ya. Jadi spionnya sendiri dia kebetulan sama seperti yang ada di Nissan X-Trail ya. Dia untuk lampu seinnya dia sudah LED, dan modelnya tuh cantik gitu loh. Dan di bawah sini karena kameranya sudah 360 ya, jadi dia ada kamera bulat di sini ya. Door handle dia warna chrome untuk Highway Star ini, dan sudah dilengkapi juga dengan akses marquee baik untuk sisi driver, sisi penumpang depan, dan bagasi ya. Nah, tapi kalau yang di sini ini adalah tombol untuk membuka power sliding door-nya. Untuk remnya sendiri di belakang sini dia sudah cakram, jadi total sudah 4 disc brakes ya untuk remnya, mantap. Dan remnya sendiri dia sudah dilengkapi dengan ABS, CVT, Brake Assist, dan Hill Start Assist. Nah, di belakang sini untuk detail lampunya dia tidak seperti di Foxy yang sudah full LED, dia masih ada yang bohlam seperti di lampu sen dan lampu mundurnya. Tapi itu nggak apa-apa karena untuk bar yang ada di sini dia sudah LED ya, dan lampu remnya juga sayangnya dia masih
bohlam biasa ya, tapi nggak apa-apa lah, dia sudah cantik juga modelnya kalau di malam hari. Dan inilah dia desain belakang dari Nissan Serena C27 HWS 2019. Di belakang sini dia ada rear defogger, ada rear wiper, rear HMI stop lamp, rear upper spoiler, dan untuk antenanya dia tidak ada di atas tapi di sini, di kaca belakang ini. Jadi dia modelnya prime glass gini ya. Ini emblemnya Highway Star. Di bawah sini dia ada rear underguard, ada reflektor yang modelnya vertikal, ada sensor parkir yang terintegrasi dengan bodi 4 titik juga, dan ada kamera mundur di belakang sini ya. Kameranya seperti yang saya bilang tadi, dia juga sudah 360, lampu mundur sehingga dia masih bohlam biasa, tidak seperti Fox yang sudah LED. Dan ini yang saya suka, tekstur dari plastiknya ini plastik sebenarnya tapi dia kayak chrome gitu loh, dan ada tulisan Serenanya yang berjarak gini ya, tapi untuk di atas ini dia beneran chrome, dan logo Nissan-nya dia juga chrome. Tapi justru yang unik di sini adalah cara membuka bagasinya. Dia tidak seperti di Foxy yang full gitu ya, hanya bisa dibuka full, tapi dia ada dua cara ya. Walaupun sayangnya dia belum bisa power back door ya, belum ada power back door di sini, tapi nggak apa-apa karena dia ada dua step. Jadi kayak di Land Cruiser gitu loh, walaupun cara membukanya dia beda seperti Land Cruiser. Jadi yang pertama itu seperti ini, kita tekan tombol Nissan ini ya, di bawah ada tombolnya. Nah, maka yang terbuka adalah pintu bagian atasnya saja. Jadi kalau misalnya kita lagi parkir di tempat yang sempit kayak gitu contohnya, terus kita mau masukin barang, yang kebuka hanyalah pintu yang di atas ini, baru deh kita bisa naruh barang ya. Tapi ada satu lagi caranya. Oh ya, by the way di sini ada tali ya untuk menutup bagasinya karena dia belum power back door. Itu di sini caranya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lagi di tempat yang luas seperti ini, buka aja yang bagian full, maka dia akan terbuka secara full. Oke, kalau kita mau masuk ke dalam, ini adalah kunci smart key-nya. Dia modelnya kayak Nissan yang pada umumnya gitu ya. Sini ada tombol untuk lock, unlock, dan untuk membuka power sliding door ya, baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanannya. Nah, kalau dikunci dia juga ada follow me home light-nya. Jadi ini sama seperti di Honda City Sedan, Expander, dan lain-lain ya. Jadi kalau misalnya kita lagi di tempat gelap seperti ini, itu dia nanti bakalan ada nih, kita ulangin lagi ya, lampu senjanya yang nyala ya, jadi untuk menerangkan kita di tempat-tempat yang gelap. Nah, bukan cuma follow me home light yang kalau kita tekan tombol lock dia bakalan nyala lampu senjanya. Kalau misalnya kita unlock, ini kita tunggu lampunya mati dulu, dia bakalan ada welcome light-nya ya, jadi ini untuk menyambut kita ya, khususnya di tempat-tempat yang gelap. Sebenarnya ada 4 cara untuk membuka power sliding door-nya. Jadi kalau misalnya kita lagi kunci mobilnya, terus kita tekan tombol unlock, lalu kita tekan tombol power sliding door ya, nah maka dia akan terbuka. Nanti kalau udah ketutup baru kita kunci lagi. Cara yang kedua yaitu seperti ini, kita tutup dulu ya, seperti ini dengan menekan tombol yang satu ini. Nah, maka pintu akan terbuka. Ini sama seperti di Toyota Foxy. Jadi asalkan kita memegang kuncinya, asalkan kita mengantongi kuncinya, kalau misalnya kita lagi bawa anak atau bawa barang ya, terus kita nggak bisa nih memegang power sliding door karena berat ya atau repot gimana, cukup kita ayunkan kaki kita saja, karena di sini dia sudah dilengkapi dengan kick sensor ya. Jadi rata-rata kalau mobil itu kan kick sensornya di bagasi ya, tapi kalau di Serena ini sama seperti Foxy, dia sudah ada di power sliding door-nya. Dan dia juga ada akses smart key di bagasinya sini, yang tombol ini ya. Jadi kalau misalnya kita kunci, cukup kita kantongin aja kunci smart key kita, lalu kita tekan tombol yang satu ini. Nah, maka dia akan terbuka bagasinya. Atau bisa satu lagi, selain tadi menekan tombol yang bulat ini, dia juga bisa langsung dibuka dengan tombol bagasinya aja. Jadi kalau misalnya kita kantongin kunci smart key-nya, dia bisa langsung kebuka asalkan kita menekan tombol bagasinya. Jadi ada 2 cara ya. Atau mungkin cara ketiga, cara yang biasa, yaitu kita tekan tombol unlock, baru buka deh pintunya. Dan bukan cuma di sini aja akses smart key-nya, melainkan di logo Nissan-nya itu dia juga ada akses smart key ya. Jadi kalau misalnya kita kunci, kita kantongin kunci smart key-nya, terus kita tekan tombol Nissan ini, nah maka dia akan terbuka bagian atasnya. Jadi akses smart key-nya tuh banyak di sini ya.
Nah, tapi kalau mengunci ya kita tidak bisa langsung menekan tombol bagasinya ini. Cukup kita tekan tombol yang bulat tadi aja. Nah, maka dia akan terkunci. Oke, jadi ini adalah desain eksterior dari Toyota All New Foxy 2022. Wah, gila, bisa dilihat nih. Bagian depannya aja udah kelihatan banget bahwa ini adalah model baru dari Toyota All New Foxy. Beda dengan sebelumnya, sekarang dia menjadi lebih garang lagi, menjadi lebih sporty lagi dengan adanya grill. Kalau Toyota bilangnya itu namanya honeycomb and horizontal blade grill. Kenapa? Karena di kiri kanan sini itu motifnya dia wajik atau honeycomb ya. Tuh, diamond-diamond begini. Nah, sedangkan kalau di tengahnya sini dia tegas ya garisnya, garis horizontal yang tegas begitu. Jadi ini benar-benar total baru ya desain depannya. Dan sekarang logo Toyotanya sekarang dia sudah tidak nyambung lagi dengan list yang ada di atas ini, melainkan dia sudah terpisah di sini ya. Dan kalau dilihat sekilas ini di RL-nya yang menyambung sampai dari kiri ke kanan disambungkan oleh list yang ada di sini, itu mengingatkan saya akan Hyundai Staria ya. Jadi mirip gitu loh. Ya keren sih. Sekarang kita akan lihat detail lampunya karena ini yang berubah jika dibandingkan dengan Foxy sebelumnya. Lampu depan sudah full LED, baik itu DRL, lampu kecil, lampu sein ya. Sayangnya lampu seinnya belum sequential tapi nggak apa-apa. Terus juga lampu kecil, lampu utama dia sudah full LED, cuma dia nggak kayak yang di Jepang ya, yang Foxy trim HZ atau trim tertingginya itu dia ngambil basis dari Foxy SG. Jadi dia lampunya masih multi reflektor tapi dia sudah LED. Kalau yang SZ kan dia sudah proyektor ya, ada 3 buah di situ. Dan karena dia ngambil basis dari Foxy SG di Jepang ya, alias tipe terendah dari Foxy, dia nggak ada fog lamp di sini. Nah, itu sayangnya kenapa ya nggak ada fog lamp. Padahal kalau dilihat-lihat Foxy SZ tuh punya fog lamp yang cantik gitu loh, LED di nyatu sama diamond-diamondnya gini. Ya, tapi minusnya sih kalau misalnya dia masukin Foxy dengan fog lamp ya agak susah juga kalau misalnya kita mau nyopot fog lamp atau mau ganti fog lamp ya. Nggak kayak di Noah tuh ya yang modelnya bulat itu kan bisa di gonta-ganti ya kan. Di sini sekarang dia sudah dilengkapi dengan 4 buah corner sensor dengan radar ya, karena dia sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Nah, Toyota Safety Sense ini canggih, nanti akan saya jelaskan di interiornya. Dan juga karena dia kameranya sudah 360, jadi dia ada kamera kecil di sini ya. Jadi memudahkan banget lah kalau misalnya kita mau parkir. Nah, bukan cuma ada radar di situ, melainkan di atas sini dia ada stereo kamera ya, jadi buat mantau depan ya. Desain sampingnya karena ini model baru ya jelas dia berubah total ya jika dibandingkan dengan Foxy sebelumnya. Pertama-tama kita lihat dulu bannya ya. Untuk bannya ini juga baru ya. Kalau yang di bagian depan sana dia mengambil dari Foxy SG ya basisnya. Di sini dia ngambil kepunyaan Foxy SZ di Jepang ya. Jadi velgnya itu sama dengan Foxy trim tertinggi di Jepang. Jadi sudah two-tone polish begini, modelnya kipas ya. Baut 5. Untuk profil bannya dia 205 55 R17. Yes, jadi ini sudah 17 inci ya, lebih besar 1 inci dari Serena ya. Jadi bisa dibilang ini lebih cocok lah penggunaan velgnya dengan bodi yang sebesar ini ya kan. Nggak kekecilan gitu. Nah, di sini dia juga berubah nih, kaca segitiga di pilar A-nya. Kalau sebelumnya kan dia agak kepotong gini gitu ya. Nah, sekarang dia sudah sama seperti kawan-kawannya, dia sudah makin membesar ya. Jadi ini pasti di dalam visibilitasnya sih keren banget ya. Sini spionnya juga dia sama dengan Foxy sebelumnya. Dia masih ditempel di pilar A sini, bukan di tangkai ya. Ada sen di spion yang sudah LED. Dan karena dia sudah ada kamera 360, jadi dia ada kamera di sini ya. Dan bukan cuma itu, melainkan spionnya ini menarik dia. Kenapa? Karena selain adanya blind spot monitoring, dia ada fitur yang mantap nih, nanti akan saya jelaskan di bagian dalam ya. Untuk door handle dia warna body, dan modelnya ini kalau kalian perhatiin lebih detail nih kayak door handle Camry. Jadi dia akses markinya tuh di sini. Rem belakangnya dia juga sudah cakram. For disc brake jadi total ya. Di sini untuk rel dari power sliding door-nya dia masih terekspos, tapi nggak apa-apa karena dia ada tombol unik yang nyatu sama rel untuk pembuka power sliding door-nya, yaitu tombol untuk membuka power back door. Nah, jadi ini unik nih karena kan biasa rata-rata power back door tuh tombolnya di sini ya, di pintu bagasi sana. Tapi kalau di Foxy ini dia posisinya beda. Dia ada di rel dari power sliding door. Jadi kalau misalnya kita lagi di samping ya, cukup kita tekan tombol ini aja dan tahan. Nah, nanti dia akan terbuka. Nah, kalau kita menutup cukup tekan tombol yang satu ini. Dan bukan cuma itu, kalau misalnya kita lagi diparkir di tempat yang sempit, ada tembok di sini, terus kita mau buka pintunya nggak sampai full gitu loh ya, kita bisa kayak gini.
Nah, maka dia yang terbuka tuh cuma segini aja. Jadi kita bisa langsung masukin barang dari sini. Kalau misalnya tempatnya sempit ya, nanti kalau mau tutup cukup ditahan aja. Nah, sebenarnya ada fungsinya kenapa dia didesain begini ya, tombol power back door-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lagi parkir di tempat yang sempit ya, terus kita mau buka bagasinya lewat sana itu nggak bisa ya karena sempit. Kita bisa buka lewat sini, lewat samping. Jadi kita bisa mengira-ngira. Tapi anehnya adalah di sini dia masih disediakan tombol untuk membuka bagasinya. Padahal ini nggak berguna. Kenapa? Karena kalau kita tekan, tuh dia nggak bisa dibuka. Jadi power back door itu nggak aktif. Jadi gimana ya, mau dibuka manual juga nggak bisa. Mau dibuka power back door ya bisa dari sini. Jadi kalau mau buka bagasi ya dari sini aja. Atau menutup juga ya. Jadi kayak apa ya, kayak Alphard gitu loh ya. Dan ini adalah desain belakang dari Toyota All New Foxy. Ini berubah total ya desain belakangnya. Kalau dulu Foxy itu lampunya memanjang dari atas ke bawah, sekarang enggak. Dia melintang ya dari kiri ke kanan. Jadi kayak Veloz gitu ya. Ada lighternya di sini. Dan ini kalau malam dia nyala, jadi cantik gitu loh. Sekarang kita lihat ke detail lampunya. Untuk lampu sen sayangnya dia masih bolong. Untuk lampu rem dia sudah LED. Dan untuk lampu mundurnya dia juga sudah LED. Lampu malamnya tentu dia sudah LED yang memanjang itu ya. Jadi cantik lah. Dia ada reflektor mata kucing ya. Di kiri dan di kanan ada 2 buah model horizontal. Di belakang sini dia ada 4 buah sensor parkir. Dan ada kamera mundur ya. Juga dengan lampu bagasinya yang kalau di Foxy ini dia sudah LED ya. Ada tulisan Foxy yang berjarak ya, yang ditempel di list warna black gloss ini, jadi kesannya mewah ya. Logo Toyotanya di sini. Di belakang dia ada rear defogger, di atas dia ada wiper ya. Jadi ini kayak Alphard gitu loh. Jadi penempatannya dia rapih ya, tertutup sama spoilernya ini. Dia nggak terekspos di luar kayak di Serena gitu. Di atas dia ada rear Hammond stop lamp dan antenanya bukan shark fin melainkan di kaca sini. Jadi dia prime glass sama seperti di Nissan Serena. Oke, sekarang kita akan membahas detail kunci dari Toyota All New Foxy. Dia modelnya seperti ini, sudah smart key ya. Jadi dia ada tombol untuk lock. Kalau kita lock, dia yang keluar hanya lampu senya saja yang berkedip. Sayangnya dia belum ada follow me home lamp seperti di Serena ya. Dan kalau kita unlock, spion sudah terbuka otomatis karena dia sudah auto folding. Tapi sayangnya dia nggak ada welcome light ya, karena kalau kita mau nyalain lampunya itu kita harus nyalain mesinnya dulu ya. Kalau kita lock, spion otomatis terlipat. Dan di sini ada 2 tombol untuk membuka power sliding door-nya, jadi sama seperti di Serena ya. Dan ada tombol untuk membuka power back door-nya. Jadi kalau kita mau buka bagasinya kita harus tekan tombol unlock dulu. Kalau kita udah tekan tombol unlock, baru kita tahan tombol power back door-nya ini. Nah, maka bagasi akan otomatis terbuka. Nah, bukan cuma untuk membuka, melainkan dia juga bisa untuk menutup. Cukup kita tahan aja. Nah, kalau udah kita tutup, dia pintunya nggak otomatis kunci, jadi kita harus tekan tombol lock lagi. Baru pintunya terkunci semua ya. Jadi power back door bukan cuma di tombol yang satu ini aja ya. Dan sekarang saya akan menjelaskan cara membuka power sliding door-nya. Ada banyak cara ya. Cara yang pertama yaitu dengan menahan tombol yang hitam ini. Ini adalah tombol untuk membuka power sliding door-nya. Jadi kalau kita udah tahan, pintu sliding door otomatis terbuka. Dan bukan cuma itu, melainkan pintu depan pun juga terbuka. Jadi sama aja kayak akses smart key itu loh. Nah, kalau kita udah buka tadi, ini juga bisa buat nutup. Nah, sayangnya kalau kita udah nutup power sliding door-nya, dia nggak otomatis terkunci pintunya. Jadi cukup kita tahan tombol smart key-nya aja, baru dia terkunci semua pintunya. Cara yang kedua adalah dengan menarik handle di power sliding door ini. Nggak bisa langsung dibuka, kita harus tekan tombol unlock dulu, baru dia bisa kebuka. Jadi dia nggak kayak akses smart key-nya ini yang tinggal kita tahan langsung pintu kebuka semua. Nah, bukan cuma untuk membuka, bisa untuk menutup juga. Cara yang ketiga, nah ini sama seperti di Serena. Kalau kita ngantungin kunci mobilnya, terus kita lagi bawa anak atau bawa barang, ya kita ribet gak bisa ngebuka power sliding door itu dengan tangan kita. Cukup kita ayunkan kaki kita saja, karena dia sudah lengkap dengan kick sensor.
Dan kalau menutupnya lagi, bisa juga dengan kick sensor tadi ya. Nah, agak susah emang. Nih. Sekarang kita akan lihat perbandingan dimensinya. Sebenarnya si Serena C27 ini dia masih memakai platform yang sama ya dengan generasi sebelumnya, yaitu C26. Makanya nggak heran kalau ada beberapa detail di Serena C27 ini yang mirip dengan C26, seperti pada guratan desainnya. Nah, bukan hanya itu, melainkan dimensinya pun dia hampir sama dengan generasi sebelumnya. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan Foxy lama. Wow, jelas Serena jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Foxy. Walaupun demikian, ground clearance Foxy itu lebih tinggi 5 mm jika dibandingkan dengan Serena. Nah, sekarang kita akan lihat dimensi dari all new Foxy. Sudah kelihatan ya bahwa ternyata Foxy terbaru ini itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Foxy lama. Bahkan jika dibandingkan dengan Serena, oh jauh sih, jauh banget sih ini sih. Agak aneh sih ya, tapi sebenarnya dimensi yang kecil pada Foxy ini itu memiliki keunggulan. Nah, apa itu? Dia sudah menggunakan Toyota New Global Architecture Platform ya. Jadi Foxy ini sudah menggunakan TNGA dan kodenya itu sama seperti di Toyota Corolla Altis, Corolla Cross dan lain-lainnya, itu TNGA-C ya. Jadi sudah pasti itu membuat kabin menjadi lebih lega lagi, makanya ground clearance-nya itu direndahin tapi tingginya dinaikin gitu. Jadi menghasilkan kabin yang luas ya. Oke, sekarang kita akan lihat ke bagian mesinnya. By the way, di sini ada dua tombol untuk membuka tangki dan untuk membuka kap mesinnya. Mesinnya sebenarnya masih sama seperti di Serena sebelumnya. Dia memakai mesin berkode MR20DD 2000cc 4 silinder DOHC dengan tenaga dan torsi yang sedikit lebih kecil dari Foxy, yaitu 148 horsepower atau 150 PS, dan torsinya itu 200 Nm yang disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi Xtronic CVT. Nah, sayangnya sampai saat ini belum ada varian Serena di Indonesia yang memakai mesin hybrid. Tapi itu nggak apa-apa karena mesin 2000cc-nya ini dia cukup irit untuk mobil sebesar ini, atau mungkin untuk sebuah Serena ya. Bahkan Nissan sendiri mengklaim bahwa mesin yang ada pada Serena C27 ini itu dibuat sedikit lebih irit dari versi C26-nya. Dalam kota dia bisa dapat 11,7 km per liter, tapi untuk rute luar kotanya dia bisa mencatatkan angka 16,7 km per liter, hampir 17 km per liter loh. Itu merupakan angka yang cukup impresif untuk sebuah Serena. Serena kan dulu terkenal boros ya, sekarang udah enggak. Oke, sekarang akselerasinya. Untuk 0 ke 100 km per jam mobil ini dapat diraih di angka 12,3 detik. Cukup impresif untuk mobil sebesar ini. Oke, sekarang kita akan lihat mesin dari Toyota All New Foxy. Seperti biasa, sama seperti di Serena, di sini ada tuas untuk membuka tangki bensin dan di sini ada tuas untuk membuka kap. Untuk mesinnya, nah ini yang beda dibandingkan generasi Foxy sebelumnya. Ya, jadi sekarang dia telah memakai mesin yang baru yang sama dengan Toyota Harrier, RAV4, dan kawan-kawan TNGA lainnya, yaitu Toyota Dynamic Force Engine. Menurut saya sih wajar-wajar aja ya dipakai mesin Dynamic Force, karena mengingat Dynamic Force sendiri itu dikembangkan oleh Toyota di bawah strategi TNGA alias platform yang dipakai di Toyota Foxy ini. Nah, karena dia mesinnya sudah Dynamic Force, otomatis performa yang dihasilkan oleh mesin ini itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan mesin Foxy sebelumnya. Lihat saja, tenaga dan torsi yang dihasilkan itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Foxy sebelumnya, apalagi Serena ya kan. Dari yang tadinya 150 HP atau 152 PS sekarang telah naik menjadi 169 HP atau 171 PS. Terus juga untuk torsi ya, dari yang tadinya 193 Nm pada RPM 3800 sekarang telah naik menjadi 207 Nm pada RPM 4800. Tapi perlu diingat, Serena itu mampu mengeluarkan torsi puncak di RPM yang lebih awal jika dibandingkan dengan Toyota Foxy. Jadi walaupun tenaga dari Foxy ini besar, ya Serena juga unggul mesinnya. Oh ya, by the way, untuk kode mesinnya dia M20A FKS 2000cc 4 silinder DOHC dengan teknologi D4S, alias dia nggak gabungin antara direct injection dengan port injection, VVT-i di exhaust dan VVT-i W di intake. Wah, sepertinya ini calon mesin yang bakalan dipakai di Toyota Kijang Innova baru nih.
Sebenarnya kalau di Jepang sih ada yang 4-wheel drive, tapi kalau yang dimasukin ke Indonesia ini dia berpenggerak roda depan atau FWD. Ya tapi nggak apa-apa lah. Dan yang menarik adalah transmisinya. Kenapa? Karena kalau di Foxy generasi sebelumnya dia memakai transmisi CVT konvensional seperti di Serena C27 dengan Xtronic CVT-nya, di Foxy terbaru ini dia sudah menggunakan transmisi Direct Shift CVT. Nah, jadi ini merupakan salah satu jenis transmisi CVT yang sebenarnya masih baru ya, dan transmisi tersebut itu dikembangkan oleh Toyota. Nah, sebenarnya apa sih bedanya antara transmisi Xtronic CVT yang ada di Serena dengan transmisi Direct Shift yang ada pada Foxy terbaru ini? Transmisi Xtronic CVT di Serena yang merupakan CVT konvensional itu menggunakan sepasang puli, yaitu drive dan driven puli, serta sebuah sabuk baja sebagai penggeraknya. Kedua sisi masing-masing puli itu bisa bergerak ke kiri maupun ke kanan, sehingga lebar dari kedua puli tersebut itu bisa berubah, ya entah itu melebar atau malah menyempit ya. Nah, perubahan tersebut otomatis mengubah diameter sabuk di kedua puli. Makanya nggak heran kalau transmisi CVT itu memiliki rasio gigi yang luas. Nah, transmisi Direct Shift CVT yang digunakan di Toyota Foxy ini itu berbeda dengan yang ada di Serena. Kenapa? Karena ada penambahan satu komponen pada transmisi ini, yaitu launch gear. Nah, launch gear dengan rasio gigi yang tetap itu sebenarnya sama aja dengan gigi satu yang ada pada transmisi pada umumnya. Nah, kapan dia dibutuhkan? Launch gear ini itu dibutuhkan pada saat mobil berakselerasi dari posisi diam. Nah, ketika mobil sudah melaju di kecepatan tertentu, maka disitulah launch gear akan berhenti bekerja. Jadi nanti penggantinya adalah sepasang puli yang ada pada transmisi CVT. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari launch gear ini? Selain untuk membuat transpose dari transmisi CVT itu menjadi lebih cepat, launch gear ini juga memiliki fungsi untuk efisien dalam mengolah BBM. Jadi itulah perbedaan antara transmisi Xtronic CVT atau CVT konvensional biasa yang ada di Nissan Serena dengan transmisi Direct Shift CVT yang ada pada Toyota Foxy 2022. Oke, dengan digunakannya mesin, platform, dan transmisi baru pada Toyota All New Foxy ini, apakah semua itu akan berpengaruh pada konsumsi BBM-nya? Oh jelas iya, ini mobil bahkan jauh lebih irit jika dibandingkan dengan Foxy sebelumnya, apalagi Serena. Di rute dalam kota, kalau di Foxy sebelumnya itu bisa mendapatkan angka 11,2 km per liter, di sini dia bisa dapat 15 km per liter. Dan justru yang mengagetkan adalah rute luar kotanya loh. Kalau di Foxy sebelumnya itu hanya bisa mencatatkan angka 15,8 km per liter, yang artinya itu sudah sangat irit untuk di kelasnya. Di sini dia bisa mencatatkan angka 19,2 km per liter. Wah, luar biasa, benar-benar sebuah peningkatan yang boom. Nah, sekarang gimana akselerasinya? 0 ke 100 km per jam, mobil ini dapat mencatatkan angka 11,5 detik. Jelas lebih kencang dari Serena, tapi ya nggak gimana-gimana banget sih perbedaannya. Intinya untuk mobil keluarga sebesar ini itu sudah cukup kencang lah di kelasnya. Apalagi mengingat platform yang sudah TNGA, pastinya itu akan membuat akselerasi menjadi lebih smooth. Intinya Toyota Foxy lebih unggul soal performa. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Nissan Serena C27 Highway Star CVT 2019 ya. Ini adalah posisi yang normal, posisi baris kedua yang normal ya. Wow, lega banget ini di belakangnya untuk saya yang tingginya 170 cm. Wow. Ini kalau perjalanan jauh sih duduk di Serena ya kan. Kalau misalnya kalian terpaksa harus duduk di belakang ya nggak masalah, ini legroomnya lega banget, apalagi lihat ya. Wow, headroomnya berlimpah. Padahal ini baris ketiga loh ya. Ya khasnya minivan boxy sih ya. Bukan cuma itu, melainkan lihat ya, di belakang juga disediakan meja ya. Jadi bukan cuma di baris kedua doang, melainkan penumpang di baris ketiga pun itu juga bisa makan dan minum. Di sini ada cup holdernya juga ya. Jadi mantap lah. Dan yang paling mantap adalah lihat loh, di sini ada USB port. Jadi total ada 7 USB port pada mobil ini ya. Jadi mengerti keluarga banget sih ini mobilnya. Nah, yang unik di baris ketiga itu di sini sebenarnya di sebelah kiri ya. Jadi dia ada USB port nih ya, tadi sama seperti di sebelah kanannya juga, tapi di atasnya ini dia ada tombol untuk membuka power sliding door-nya ya, di khusus di sebelah kiri doang ya. Jadi kalau misalnya kita tekan, nah, maka otomatis power sliding door-nya akan terbuka. Jadi ini kalau mau keluar masuk sih mudah banget ya, apalagi dari baris ketiga sini. Tuh, ditekan nanti dia ketutup sendiri. Sama satu lagi, kalau misalnya kita tutup mejanya dulu, di sini dia ada injekan ya, semacam pedal untuk menginjak kursinya. Jadi kalau misalnya kita mau keluar dari baris ketiga mau keluar ke depan sana, itu kita nggak perlu nyuruh penumpang di sebelah sini untuk recline bangkunya, sliding bangkunya. Dia harus keluar dulu ya, otomatis dari kursi sebelah sini. Lalu kalau penumpang itu udah keluar, kita tinggal injak kursinya. Nah,
maka dia akan melipat secara otomatis kursinya. Tinggal kita tendang lalu kita buka pintunya lewat sini. Mudah banget bukan? Di sini juga ada hand grip yang retract dan ada kisi AC untuk baris ketiganya. Jadi ini sama seperti di Innova ya. Dia kisi AC-nya ada di setiap row. Cuma dia modelnya nggak kayak Innova yang ada di tengah gitu. Ini dia ada di samping sini ya, lebih enak aja sih karena kan kalau di tengah sini nanti ngarahnya ke muka gitu ya. Kalau di sini kan bisa diatur-atur gitu ya, bisa ditutup juga. Di sini dia ada 3 buah headrest ya, karena ini dibuat untuk 3 penumpang ya di baris ketiga ini. Dan kalau misalnya kita duduk di tengah, ini sebenarnya masih bisa, cuma karena tengah ini dia ada belahan kursinya ya, belahan jok baris ketiga, jadi kayaknya kalau duduk di sini sih ya enak, cuma nggak seenak yang kiri kanan karena dia agak naik gitu loh di sini. Jadi pantat kayaknya lumayan pegel gitu ya. Nah itu tadi posisi normal. Sekarang coba kita atur posisi yang paling mundur ya. Nah ini paling mundur. Paling mundur sejujurnya ini mentok ya kalau misalnya meja ini ditutup begini. Cuma kalau misalnya meja ini dibuka, wah ini sih masih bisa ya. Masih mantep banget sih, lumayan sih ini sih duduk di belakang sih. Nggak dianak-tirikan gitu loh ya. Apalagi udah ada tadi USB port tuh mantep banget, jadi biar kita nggak berantem gitu loh antara row ketiga, row kedua, row depan gitu ya. Di sini juga ada 2 buah cup holder dan ada engsel untuk pelipatan kursi baris ketiga karena dia lipatnya ke atas ya. Jadi kayak boxy juga, cuma sayangnya dia untuk pelipatan kursi baris ketiganya ya memang dia sama kayak boxy ya, dia dilipatnya ke atas, cuma dia itu nggak ada magnetnya gitu loh di sini, nggak kayak boxy yang kalau ditempelin udah langsung ke lock dia kursinya ya. Dia mesti dicantolin sama kayak di Innova ya. Nah kayak gini ya. Di sini juga dia ada seat belt yang masih kelihatan tonjolannya, ada seat belt 3 titik untuk baris ketiga, dan untuk lampu bacanya sayangnya dia masih halogen sampai baris kedua ya. Di sini dia ada pengaturan double blower dan ada rear monitor atau rear seat entertainment. Jadi sama kayak Toyota Foxy yang sayangnya dia tidak ada sunroof, melainkan fitur itu digantikan oleh rear seat entertainment. Menurut saya sih ya oke lah dia ada rear seat entertainment, kita bisa nonton ya kan, apalagi anak-anak kalau misalnya duduk di sini. Tapi ya enakan sunroof kemana-mana ya. Padahal dulu di generasi C26 kan ada tuh varian Auteh ya, kalau kalian tahu itu dia ada panoramic sunroof ya sampai baris kedua sini, dan itu lumayan mantap juga ya. Tapi sayangnya di C27 ini sama seperti di Foxy juga fitur tersebut dihilangkan. Kenapa gitu loh? Tapi nggak apa-apa karena sama seperti Foxy juga dan MPV FPV Boxy lainnya, dia sudah captain seat di baris kedua ya. Luar biasa, dan bahan joknya dia juga kulit dan ada motif-motif diamondnya gini nih yang 3 dimensi gini, bertekstur juga. Saya suka sih ini sih, mantap sih. Headrest dua-duanya udah adjustable ya, dan untuk slidingnya bisa maju banget ya, bisa mundur banget. Selain tadi reclining sama sliding ya, dia bisa digeser-geser kursinya. Nah bisa digeser-geser, jadi kalau misalnya kalau mau dempet-dempetan sama penumpang di sebelah kiri, begitupun sebaliknya ya bisa digeser-geser. Bukan cuma di baris ketiga, melainkan di sini pun juga dia ada meja ya. Jadi perjalanan jauh pastinya bakal mantap lagi karena kita bisa makan dan minum di sini. Karena di sini dia ada 2 buah cup holder dan bentuknya ini kayak capitan kepiting ya. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan nih kencang ya mobilnya, pastinya minuman akan tergegam dengan baik di sini. Ada seat back pocket di baris kedua, dan biar bisa terjaga privasinya di sini sudah disediakan tray. Rasanya masih manual, tapi nggak apa-apa. Di sini ada kisi AC untuk baris kedua. Ya jadi di pinggir ya letaknya, bukan di tengah kayak Innova gitu. Ada hand grip yang sudah retract dan ada seat belt. Kalau untuk ngebuka cendelannya dia kayak begini nih modelnya. Tuh. Wah nyaman sih, nyaman banget. Apalagi lah deh, kacanya gede-gede ya kan, kayak kita masuk di akuarium gitu loh. Dan legroom kita berlimpah ya, apalagi dia bisa di slidingnya itu jauh banget ya. Bukan cuma legroom, melainkan headroomnya khasnya MPV Boxy berlimpah kan. Dan seperti di baris ketiga, dia ada USB port di sini seperti yang saya bilang tadi. Dia totalnya ada 7 ya, di belakang kursi driver dan kursi penumpang depan. Jadi otomatis ya, antara semua row itu nggak bakalan berantem lah pokoknya kalau soal chargingnya. Dan jika kita mau keluar, di sini sudah disediakan hand grip di pilar B. Jadi kalau misalnya kita mau naik ya, kita bisa pegangan hand grip di sini. Cukup membantu, cuma dia tidak sepanjang yang ada di Foxy yang sampai
ke sini gitu loh. Jadi kalau anak kecil yang mau naik gitu ya agak susah gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena di sini juga ya sudah disediakan footstep. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di dalamnya interior Toyota All New Foxy 2022. Pertama-tama kita mulai dari baris ketiganya dulu ya. Ini kursinya dibuat untuk 3 orang, makanya di sini dia ada 3 buah headrest, dan headrest di kiri kanan ini kayaknya ketipisan ya. Karena dia begini, tapi nggak apa-apa lah, ini banyak juga sudah fabric ya. Dan ini kebetulan joknya rata ya, jadi kalau misalnya kita duduk di tengah sini ya masih lebih enak sih dari Serena. Di sini dia ada engsel untuk pelipatan kursinya karena dia pelipatannya ke atas. Tapi yang unik adalah cara kita melipat jok baris ketiga ini ke atas. Nah, jadi dia nggak kayak di Serena yang mesti diangkat terus dicantolin dulu ke hooknya. Di sini kita cukup angkat joknya lalu tempel jok ini ke temboknya sampai jok ini kelok. Nah, nanti pas kita mau turunin lagi joknya, cukup tarik tuas yang satu ini sampai loknya kebuka, lalu tinggal diturunin deh joknya. Nanti kaki dari joknya itu akan turun secara otomatis sehingga jok baris ketiga ini akan otomatis terkunci ke bawah sampai jok tersebut kembali normal. Wah, mudah banget kan? Di sini ada cup holder, tapi kalau untuk di sebelah kanan dia hanya 1, sedangkan di sebelah kiri dia ada 2. Ada seat belt, hand grip sudah retract, dan posisi AC-nya sama seperti Serena dia ada di pilar sini ya. Jadi dia nggak di tengah kayak Innova gitu ya. Enak sih. Dan khasnya Toyota, AC-nya dingin. Kacanya juga karena dia berubah ya, jadi kesannya beda aja gitu loh sama Foxy yang lama ya. Ya walaupun nggak sebesar Foxy yang lama, tapi ini masih kotak, pandangan keluar tuh enak banget. Dan sama seperti Serena, yang saya suka adalah ini ada port USB di tiap baris. Jadi mantep ya, baik di kiri maupun di kanan. Dan peletakannya itu ada di bawah sini. Jadi handphone kita tuh bisa kita taruh di atas sini, di engselnya ya, kalau misalnya joknya itu masih belum terlipat. Oke, posisi duduk gimana? Kayaknya agak ke bawah gimana gitu loh joknya. Jadi ya bisa dibikin lebih baik lagi sih, biar pahanya itu bisa tertopang dengan baik. Legroom, oh jelas berlimpah. Ini MPV Boxy, sama seperti Serena. Ini aja posisi normal ya, saya set di posisi normal. Ini udah kayak duduk di baris kedua loh. Dan headroom ya, wah berlimpah. Coba sekarang kita set di posisi paling mundur. Mentok sih ya jujur. Dan sayangnya tidak seperti di Serena, dia nggak ada meja di tiap baris. Lampu kabin dia sudah LED. Nah ini canggihnya ya dibandingkan dengan Serena, tapi dia posisinya di tengah sini ya, dan sedangkan di belakang sini dia nggak ada lampu bacanya, nggak tahu kenapa. Dan ada seat belt 3 titik untuk penumpang baris ketiga. Sekarang kita pindah ke baris kedua. Oke, di baris kedua sama seperti di Foxy sebelumnya, dia ada meja lipat di tengah sini ya, jadi kita bisa naruh makanan dan minuman di 2 buah cup holdernya ini. Ya sayangnya kenapa nggak di sini aja ya, di belakang jok penumpang depan, biar lebih nyaman gitu loh buat makan. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting dia ada meja lipat lah, minimal 1 lah ada di sini ya. Dan sayangnya tidak seperti yang ada di Jepang Foxy-nya, dia meja lipatnya nggak ada port USB-nya ya, karena kalau yang di Jepang itu dia ada port USB-nya, jadi kita bisa sekalian ngecas gitu loh. Dan ukurannya juga dia lebih kecil jika dibandingkan dengan Foxy yang ada di Jepang. Kursinya ini bisa dimaju mundurin, bisa sliding, bisa reclining. Tapi sayangnya tidak seperti di Serena, dia nggak bisa digeser kiri kanan ya, jadi ya udah fix begini aja ya. Tapi nyaman juga sih karena dia ada armrest ya di sini. Headrest dia juga sudah adjustable, dan posisi seat belt dia ada di kursi sini sama seperti di Serena juga. Legroom gimana? Kalau kita set di posisi normal, wah berlimpah ya. Wah, kalau MPV Boxy sih udah nggak usah diragukan lagi lah kalau soal legroom dan headroomnya ini ya. Di sini dia ada console box dengan 2 buah USB port ya, jadi peletakannya itu bukan di belakang jok penumpang depan, melainkan di belakang sini ya. Di sini dia ada tray manual sama seperti di Nissan Serena. Hand grip di atas sini di model retract, isi AC di samping sini modelnya, dan hasil Toyota seperti yang saya bilang tadi, AC-nya dingin. Ini ada ambient light yang kecil di sini, sudah LED juga. Dan sayangnya sama seperti di Serena ya, tidak seperti di generasi sebelumnya yang ada dual sunroof. Kalau di Foxy ini, dia sekarang sudah absen fitur tersebut. Kenapa gitu loh? Dan fitur tersebut sekarang digantikan oleh roof monitor atau rear seat entertainment ya kalau Toyota bilangnya. Jadi dia kalau dalam keadaan mati dia tetap nyala gitu loh, walaupun ini monitor ditutup ya. Dan kalau kita mau buka ya cukup tekan tombol yang satu ini. Dan kalau kita mengatur RSE nya mesti kita tekan tombol yang kapasitif ini di plafon sini, jadi nggak bisa langsung touchscreen dengan tangan kita gini ya di monitornya. Dan ada ambient lightnya, jadi kayak di Toyota Veloz gitu, jadi bukan sekedar
monitor biasa doang. Dan ambient light ini bukan cuma warna biru doang, melainkan dia ada warna-warna lain seperti merah, hijau, dan lain-lainnya. Jadi cukup cantik juga di malam hari, bisa diganti-ganti, dan dia juga bisa diatur brightness-nya. Nah kalau kita tutup, dia monitornya nyalanya begini ya, tetap nyala gitu loh, walaupun kita matiin. Di atas ini dia ada pengaturan double blower yang sudah digital, jadi dia tidak seperti di Nissan Serena yang masih biasa ya. Dan ini bukan cuma sekedar double blower biasa, melainkan dia juga sudah triple zone di AC-nya. Jadi bukan cuma di depan doang yang bisa diatur untuk pengemudi dan penumpang depan, melainkan di sini kita bisa atur suhu udara kita sendiri ya. Bisa diatur nih speed fan-nya, terus pengaturan arus buruannya bahkan bisa diatur loh ke muka dan ke kaki saja. Tadi ada heaternya juga ya. Maksimal paling panas itu di 32 derajat Celcius, nah kan bener. Dan paling dingin itu di 18 derajat Celcius. Dan juga sudah auto climate juga. Jadi mantap lah. Untuk door trim di baris kedua, nah ini beda dengan Serena nih. Kalau di Serena kan dia full hard plastik gitu ya, dengan cetakan palsu gitu ya. Kalau di sini dia masih ada bahan soft touch-nya. Dan jika kita mau keluar, di sini sudah disediakan hand grip di pilar B-nya. Jadi sama seperti Serena, cuma kalau misalnya kita mau masuk, ini lebih gampang karena dia ada dua level gitu loh. Di atas bisa dan di bawah bisa. Jadi ini memudahkan bagi kalian yang anak-anak mau masuk ke dalam Foxy ini. Ya jadi bisa pegangan di sini. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur long sofa mode. Yes, jadi sebenarnya sebelum si kembar 3 Avanza, Veloz, dan Xenia punya fitur yang satu ini, sudah ada yang menggunakannya terlebih dahulu seperti di Serena dan Foxy ini. Fitur ini sebenarnya sudah ada dari generasi sebelumnya, tapi ini masih diteruskan sampai generasi yang saat ini. Jadi sesuai namanya, kita bisa membuat semua kursi yang ada di dalam sini menjadi seperti sofa, hanya dengan memajukan full kursi baris kedua, copot headrestnya, dan recline habis kursinya. Jadi deh. Atau kita juga bisa lakukan hal ini dengan merecline habis jok baris pertama, tapi dengan syarat kita harus duduk di kursi baris kedua. Mantap lah pokoknya, berasa kayak naik first class aja gitu ya kan. Apalagi kalau kita sambil menikmati pemandangan di luar ya. Nah bukan cuma itu, melainkan khusus untuk Foxy dia bisa dijadiin 4-seater. Yes, jadi cukup kita lipat aja jok baris ketiga ini ke atas, lalu kita mundurkan habis jok baris kedua. Jadi deh ala-ala Lexus LM350 gitu, tapi versi murahnya top lah. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam interior dari Nissan Serena C27 HWS 2019 CVT di bagian driver ya. Pertama-tama karena ini lagi panas, kita nyalain dulu mesinnya. Suara mesinnya cukup halus dan garang juga ya, khas mesin-mesin 2000 cc. Pertama, sama seperti di kursi penumpang baris kedua ya. Di sini dia juga sudah disediakan armrest ya, baik untuk sisi driver maupun di sisi penumpang depan. Ini enak banget sih. Ini sangat amat ergonomis ya, apalagi untuk pengaturan setirnya sendiri dia sudah tilt dan teleskopik lengkap. Visibilitasnya udah pasti 100% mantap sih, karena kan kacanya khasnya Serena dari dulu tuh gede banget ya, kayak akuarium. Ini di sebelah sini, terus di pilar A nya dia ada kaca segitiga yang gede banget gitu ya depannya. Wah, dan pastinya kalau udah kayak gini sih minim blind spot sih. Walaupun untuk di Serena ini sayangnya untuk fitur blind spot monitoringnya dia tidak ada ya, tidak seperti di Toyota Foxy. Jadi spionnya ya dia biasa aja. Walaupun demikian dia sudah dilengkapi dengan electric mirror, electric track, dan auto folding ya. Tapi sekali lagi ini posisinya sangat amat ergonomis. Pengaturan kursi dia masih manual tapi lengkap lah. Dia ada sliding, dia ada reclining,
dan ada height adjuster model pompa. Setirnya ini enteng banget ya, kayak expander gitu loh ya. Di kecepatan rendah dia enteng, tapi kalau misalnya kita udah masuk ke tol dia agak sedikit berat ya, tapi itu udah pas lah istilahnya ya. Dan setirnya sendiri dia modelnya kayak Nissan X-Trail sama persis ya. Dia flat bottom, 3 spokes begini, model Nissan kekinian ya. Dia ada tombol audio steering switch-nya, dia ada untuk mengatur MID, dan ada buat cruise control-nya di sini ya. Dan sayangnya tidak seperti di Foxy, dia belum ada fitur Safety Active atau Toyota Safety Sense. Kalau di Foxy ya, di Nissan ini dia belum ada, makanya di tengah sini dia belum ada 2 buah kamera. Untuk jendelanya dia auto hanya pada sisi driver, tidak seperti di Foxy yang sudah all auto. Terus juga dia ada window lock, power door lock, dan central lock. Kisi AC dia tidak seperti Foxy yang bentuknya futuristis. Kalau di sini ya dia ya biasa aja, tapi dia model kotak gini, bisa dibuka tutup, dan ada untuk mengatur trip dan brightness dari panel instrumennya di sebelah sini ya. Di sini dia juga ada tombol untuk menonaktifkan atau mengaktifkan power sliding door-nya. Jadi power sliding door itu bisa dimatiin juga ya. Kalau misalnya matiin ya kita buka pintunya secara manual untuk baris kedua sana. Dan ada tombol untuk membuka power sliding door-nya ya. Coba kita buka yang sebelah kanan ya. Nah, tuh dia kebuka. Bisa ditutup juga dengan cara ditekan. Oke. Dan ada tombol untuk eco-mode. Di atas ini untuk sun visor, nah dia unik nih bentuknya. Dia ada jaring-jaringnya begini, jadi dia nggak nutup semua gitu loh. Jadi biar cahaya tuh masih bisa masuk di sini. Walaupun sayang ya untuk vanity mirror ya dia belum ada lampunya. Dan untuk lampunya sendiri sama seperti di baris ketiga dan baris kedua, dia masih bohlam biasa. Tidak seperti di Foxy yang sudah LED. Padahal harganya udah 500 juta loh. Ini juga di penumpang depan dia masih biasa, sama aja kayak di sisi driver, belum ada lampunya. Untuk spionnya sendiri dia masih day night view. Sayangnya tidak seperti di Foxy yang sudah auto dimming dan ada dashcam-nya. Untuk panel instrumen sekarang kita akan bahas ya. Oke, jadi kalau dimatiin dia gelap begini ya. Tapi kalau kita nyalakan ya, kita coba lihat apakah ada animasinya. Nah tuh, dia ada animasi Serena berputar. Jadi sama seperti di Livina dan X-Trail yang ada animasi mobil berputarnya. Jadi di sini dia ada speedometer yang masih model layar kalkulator biasa, tidak seperti di Foxy yang sudah TFT ya. Oh, bensinnya udah habis. Coba kita gas. Sporty sih bentuknya ya. Kita lihat apa yang disediakan di MID ini. Untuk di menu pertama dia ada tachometer yang sporty tadi. Terus ada jam digital, ada outside temperatur, ada posisi persneling, dan ada trip A, terus trip B, dan odometer. Kita ke menu kedua. Di sini dia ada rata-rata konsumsi BBM, ada full economic history, ada eco pedal guide. Jadi ini peringatan buat kita kalau nginjak pedal gas itu gimana ya. Dan balik lagi ke rata-rata konsumsi BBM. Kita ke menu ketiga. Di sini dia ada sisa bensin dan rata-rata kecepatan, average driving, dan ada temperatur mesin. Menu keempat sebenarnya adalah warning ya. Jadi kalau misalnya kita buka pintu, terus kita ke menu keempat, kita back dulu ya. Ke menu keempat, nah tuh dia ada warningnya, individual door warning. Atau mungkin warning-warning lainnya itu akan ditampilkan di menu keempat. Tapi kalau misalnya nggak ada warning ya dia menu keempatnya nggak bisa dibuka. Jadi dia langsung skip ke menu terakhir, yaitu menu kelima. Di menu kelima di sini ada driver assistance. Kalau misalnya kita klik, di sini ada parking aids, driver attention alert, timer alert, dan low temperature alert. Dan kalau ada tombol on-nya kayak gini bisa kita matiin atau nyalain juga dengan cara mengklik tombol OK. Terus kita back lagi. Di sini dia ada customize display, ada main menu selection, eco input settings, dan welcome effect. Dan welcome effect-nya ini bisa kita atur ya. Kalau misalnya kita nggak mau pakai animasi Serena tadi, bisa kita matiin ya, bisa kita nyalain juga. Kita back lagi. Dia ada vehicle settingsnya. Di sini ada lighting untuk lampu, untuk lampu sen. Dan by the way lampu sennya ini bisa kita atur ya, mau kita matiin one touch triple turning signal atau enggak. Kalau misalnya kita nyalain, kita nyalain ya, kita cungkil aja tuas lampu sennya, maka dia akan nyala. Tapi kalau misalnya kita matiin, kita klik tombol OK, ya nggak bisa. Jadi mesti kita nyalain lagi. Oke, kita back lagi. Di sini dia ada untuk locking, ada pengaturan wiper, dan di sini bisa kita atur juga mau berdasarkan kecepatan atau berdasarkan kamera mundur. Jadi ini kayak fitur-fitur rahasianya di mobil-mobil kayak Expander, Agya, dan lain-lain ya. Kalau misalnya kita nyalakan ya, terus kita masukin ke gigi mundur,
Enggak, kita nyalain wiper dulu. Udah nyala wiper depan, kita masukin ke gigi mundur, maka wiper belakang akan nyala. Ya sebanyak 2 kali doang sih, tapi nggak apa-apa lah, bisa kita atur juga itu. Jadi berdasarkan reverse. Oke, udah kita back. Di sini dia ada maintenance, ada untuk oli, tire, dia bisa di reset juga. Ada untuk clock, bisa kita atur jamnya mau berdasarkan 12 jam atau 24 jam. Ada unit atau satuan. Temperaturnya juga bisa kita ganti tadi ya, mau Celsius atau Fahrenheit. Dan ada reset. Balik lagi ke menu pertama, yaitu di tachometer. Dan seperti yang saya bilang tadi, karena kan dia total USB portnya ada 7 ya. Jadi di sini, bahkan di tempat kecil ini pun, ya tempat penyimpanan yang kecil ini, dia ada USB portnya. Tuh, jadi tersembunyi gitu loh. Gitu, mantap ya. Untuk saklar headlamp dia sudah auto, saklar wiper masih intermittent, tapi dia bisa diatur kecepatannya. Oh ya, pertama-tama karena ini unitnya yang NIC 2019 alias yang pre-improvement, jadi dia head unitnya masih biasa seperti ini ya, masih yang sama kayak di Nissan Livina pre-improvement. Dia tidak seperti di Nissan Serena yang NIC 2022. Jadi kalau misalnya kalian beli Serena di 2022, kalian akan mendapatkan head unit yang baru, alias Serena tersebut sudah mendapatkan improvement pada head unitnya. Setahu saya sih Serena improvement dia cuma diimprove di bagian head unit doang yang lebih besar lagi. Alias ukurannya sekarang dia menjadi 9 inci. Tapi kalau sini dia masih sama seperti di Livina. Untuk pengaturan AC dia sudah digital, tapi sayangnya tidak seperti di Foxy yang sudah triple zone ya. Di sini dia masih single zone biasa. Tapi nggak apa-apa karena dia sudah auto climate juga dan ada heaternya. Jadi kalau mau nyalain AC-nya bisa dari sini, bisa juga dari sini. Ini ya auto climate ya. Bisa kita atur heaternya. Untuk paling panas dia di 32 derajat Celcius dan paling dingin itu di 18 derajat Celcius. Backlight dari AC-nya dia juga warnanya amber ya. Dan untuk pengaturan arus murahnya dia lengkap ya. Dia bisa ke muka dan ke kaki ini, ke muka, ke kaki doang, ke kaki dan ke front defogger. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan front defogger dan rear defogger dengan tombol terpisah. Jadi pengaturan arus murah dia lengkap ya, walaupun dia belum dual zone. Dan bisa diatur juga untuk AC belakangnya, bisa dimatiin atau nyalain juga ya. Dan di atasnya sini dia ada kamera 360, tapi anehnya dia bukan di head unit kamera 360 nya. Jadi yang di pre-improvement ini dia kamera 360 nya, kalau kita klik ya, itu dia munculnya di MID nya, jadi kayaknya kekecilan gitu loh ya. Ya tapi nggak apa-apa sih, daripada nggak ada sama sekali ya kan. Dia tampilannya juga lengkap, dan kamera mundurnya juga posisinya ada di MID sini. Jadi kalau misalnya kita masukin ke gigi mundur, nah tuh dia begini. Jadi dia bukan di head unit, jadi kita mesti maju ke depan untuk melihat kamera mundurnya. Nah di bawah sini kalau misalnya kita nyalain lampu senjanya, dia ada backlightnya. Tuh warnanya amber ya. Jadi lumayan berguna juga kalau misalnya kita mau naruh barang-barang di sini pasti malam hari kalau kegelapan ya, kita bisa lihat di sini ya. Dan ini adalah transmisinya. Dia transmisinya Xtronic CVT sama seperti di Nissan Serena sebelumnya. Gak ada mode manualnya sayangnya, dan dia nggak ada pedal shift di setirnya. Dia cuma ada D dan L doang ya. Nah, kalau dimatiin dia gelap ya. Sini tombol start stop buttonnya posisinya di dashboard sini. Dan ini tadi wall through cabin. Kita pindah ke sini, dia ada USB portnya. Nih. Nah di sini dia ada power outlet, cuma dia masih yang model bulat ya. Seat beltnya dia height adjuster, bisa diatur. Nah ini tadi ya hand gripnya di pilar B. Dan ini adalah airbag di pilar B-nya. Sekarang kita lihat kualitas dari door trimnya. Di sini dia bahannya fabric, tapi di sini dia masih hard plastik biasa sampai ke bawah sana. Untuk kualitas bahan dashboardnya, sini dia hard plastik sampai ke atas-atas. Tapi kalau di bagian sini, ini dia ada bahan soft touch-nya dengan real stitching. Oke, sekarang kita sudah berada di baris pertama dari Toyota All New Foxy. Pertama-tama karena ini panas, jadi kita akan nyalakan dulu mesinnya. Sekali kita akan mendengarkan suara mesin terbaru dari Toyota All New Foxy ini. Kita tekan pada rem, dan posisi dari engine start stop-nya itu ada di atas sini.
warnanya dia halus ya, bahkan bisa dibilang ini lebih halus dari Nissan Serena ya. Oke, begitu kita masuk ya ke baris depan nih khususnya ya, langsung kelihatan perbedaannya. Ini jauh lebih modern ya. Kelihatan bahwa ini mobil sudah menggunakan platform TNGA. Kenapa? Karena setirnya ya, terus dashboardnya ini khas TNGA banget gitu loh. Ini bahannya juga sudah full soft touch ya, dashboardnya. Sampai ke door trim sini juga sudah soft touch. Tapi di atas ini sayangnya dia masih plastik. Tapi nggak apa-apa karena jumlah soft touch yang ada pada interior Foxy ini itu jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan Nissan Serena yang masih ada plastik-plastikannya. Kita bahas dulu kursinya. Sama seperti di Serena, dia sudah ada headrest yang adjustable dan armrest ya. Jadi jika kita duduk di depan sini, otomatis posisinya tuh ergonomis ya. Ini bisa di sliding ya, bisa di reclining dan height adjuster. Yang membuatnya menjadi lebih ergonomis lagi adalah setirnya yang sudah tilt dan teleskopik lengkap. Setirnya juga dia enteng ya, mirip-mirip di Serena, cuma dia lebih berbobot sedikit gitu ya. Di sebelah sini dia ada tombol untuk audio steering switch-nya untuk mengatur MID. Kalau di sebelah sini, nah ini yang baru. Karena akhirnya sekarang Foxy Spec Indonesia dia sudah mendapatkan Toyota Safety Sense. Nah, karena kalau di Foxy yang sebelumnya itu sebenarnya dia sudah ada Toyota Safety Sense, cuma itu yang versi Jepang. Kalau yang versi Indonesia dia belum ada ya. Dan akhirnya terobati juga di generasi R90 ini. Dan TSS-nya ini bukan sembarangan TSS. Karena apa? Karena TSS-nya ini dia sekarang sudah generasi terbaru. Jadi TSS 3.0 ya, itu Toyota nyebutnya gitu. Kenapa? Karena di sini dia sudah ada Adaptive Cruise Control with Lane Tracing Assist. Kalau cruise control biasa kan bisa nahan mobilnya di kecepatan tertentu yang udah kita set ya. Jadi biarpun kita nggak nginjak pedal gas, mobil tetap jalan di kecepatan yang udah kita set tadi. Nah, kalau Adaptive Cruise Control itu maksudnya kita itu bisa ngeset jarak sama mobil di depan kita. Jadi nanti selain nahan di kecepatan yang udah kita set tadi, mobil juga akan mempertahankan jarak yang udah kita set sama mobil di depan kita. Jadi kalau mobil di depan kita udah memelan, mobil kita juga ikut memelan. Nanti mobil kita juga akan otomatis naik kecepatannya kalau mobil di depan kita udah ngencang. Jadi intinya adalah kita tuh nggak perlu sebenarnya nginjak pedal rem sama pedal gas. Apalagi sekarang dia sudah dilengkapi dengan Lane Tracing Assist. Sebenarnya fungsinya sama aja sih antara Lane Tracing Assist dengan Lane Keeping Assist. Sama-sama biar kita nggak keluar jalur. Nah, karena dia sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control dan Lane Tracing Assist, otomatis jika kita menggabungkan kedua fitur tersebut menjadi satu, bisa dibilang ini mobil sudah semi otonomos luar biasa. Nah, sisanya dia ada pre-collision system yang bisa ngerem secara otomatis jika terdeteksi akan ada kemungkinan terjadi kecelakaan seperti tabrakan, dan auto high beam yang bisa otomatis menyalakan lampu jauh jika terdeteksi tidak ada mobil di depan yang berpotensi kena silau atau keadaan di luar memang terlalu gelap. Dan dia bakalan mati secara otomatis apabila ada mobil di depan yang berpotensi silau atau keadaan sudah tidak terlalu gelap lagi. Oke, jadi itu untuk Toyota Safety Sense ya. Sekarang kita akan bahas tombol yang ada di sebelah sini. Di sini dia ada tombol untuk immobilizer, ada tombol untuk auto high beam ya, tadi TSS-nya itu, ada auto leveling headlamp, ada ionizer. Nah, ini yang baru nih. Jadi di Foxy terbaru ini dia sudah lengkap dengan ionizer. Jadi khususnya di zaman-zaman pandemi gini ya kan, udara di dalam kabin tentunya menjadi lebih bersih lagi ya, karena ada ionizer atau air purifier. Dan ada tombol untuk mematikan power sliding door-nya. Jadi kalau misalnya kita matiin power sliding door ya, itu nggak bakalan bisa terbuka secara otomatis power sliding door-nya. Tuh, ada bunyinya. Nah, kalau kita nyalain, itu kita bisa membuka power sliding door-nya ya. Jadi bukan cuma tadi ya cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi, melainkan kalau dari dalam pun dia juga bisa untuk membuka power sliding door-nya. Posisinya di mana? Posisinya ada di tempat lampu bacanya ini. Jadi dia tidak seperti Serena yang ada di pojok sini, jadi di atas sini. Jadi penumpang di depan sini itu bisa membuka power sliding door-nya juga. Bisa terbuka, dan bukan cuma membuka, melainkan untuk menutupnya juga dia bisa. Dan yang unik adalah tempat untuk membuka power back door-nya. Ya bukan cuma yang cara-cara saya sebutkan tadi ya, melainkan di dalam sini dia juga bisa untuk membuka power back door-nya. Tapi di sini posisinya di samping tempat power sliding door-nya. Jadi posisinya tuh unik ya di lampu baca. Kalau kita tekan nih, tuh power back door-nya akan terbuka. Kita juga bisa nutupnya juga. Dan kita juga bisa matiin power back door-nya juga dari dalam ya, dengan tombol yang sama seperti untuk mematikan power sliding door-nya. Nih, kita matikan ya. Tuh, nggak bisa. Lampu baca, nah ini canggihnya dia sudah LED. Kalau Serena kan masih bohlam ya. Dan di sun visor-nya ini dia sudah dilengkapi dengan vanity mirror yang model geser, dan ada lampunya yang sudah LED, baik itu di sisi driver maupun di penumpang depan.
walaupun demikian dia tidak seperti di Serena yang ada jaring-jaringnya yang bisa membiarkan cahaya tuh masih bisa masuk gitu. Untuk power window, nah ini tidak seperti Serena yang hanya auto di sisi driver, melainkan di sini dia sudah all auto, tapi dia nggak ada tulisan autonya, melainkan hanya garis-garis biru biasa yang menandakan kalau ini sudah all auto. Terus juga di belakang, nah di sini sudah ada electric mirror, electric retract, dan auto folding. Dan bukan cuma itu, seperti yang saya bilang tadi, di spionnya ini dia sudah ada fitur menarik, yaitu defogger. Ya, jadi bukan cuma di depan dan di belakang doang ada defogger, di spion ini dia juga sudah ada defogger. Ya, selain ada blind spot monitoring tadi. Jadi kalau misalnya spionnya itu berembun, dia bisa dibersihkan itu embun-embunnya. Jadi kayak ada heaternya di situ loh. Ini canggih sih, ini saya baru pertama kali nemu di mobil yang satu ini. Dan bukan cuma ada heaternya juga, melainkan di spion spion penumpang depan sana dia ada kaca kecil ya di bawah, jadi untuk minimkan blind spot ya. Selain tadi dia juga sudah ada kamera 360 nya. Oh ya, by the way, untuk kamera 360 nya dia seperti ini, dia bukan cuma si 360 biasa, dia ada movement object detection nya. Jadi kalau misalnya ada orang lewat, dan langsung saja kita akan membahas panel instrumennya yang luar biasa canggih ini. Kita akan lihat animasi jika kita starter mobilnya. Nah tuh ya, tuh ada animasinya, Foxy. Wih, JDM banget ya desainnya ya. Ini kalau di mode normal dia seperti ini, dan di sini dia juga ada Eco Mode ya di bawah sini. Jadi kalau misalnya kita nyalain Eco Mode-nya, tampilan speedometer akan berubah menjadi warna hijau. Kita matiin lagi, dia jadi mode normal lagi. Coba kita gas. Sporty ya. Oke, sekarang kita akan lihat apa saja yang ditawarkan di panel instrumennya Toyota All New Foxy ini. Pertama-tama di sini dia ada jam digital, terus di bawah sini dia ada trip A, terus ada trip B, dan brightness yang bisa kita atur ya dengan cara ditekan. Dan ada odometer. By the way, untuk tombolnya tadi pengaturannya di sini ya. Jadi dia terpisah sama tombol untuk mengatur MID-nya. Oke. Dan juga ada individual door warning kalau kita buka pintunya. Nah, tuh animasinya keren juga ya. Sama dia ada rear seat belt reminder. Nah, inilah dia menu-menunya. Di menu pertama ini ada eco indikator, sama ada rata-rata konsumsi BBM. Kita lihat ke menu kedua. Di sini ada untuk mode Toyota Safety Sense-nya, di sini ada Adaptive Cruise Control. Kita lihat ke menu ketiga, di sini dia ada jarak, dan di menu keempat ini dia ada setting untuk mengatur Toyota Safety Sense dan kawan-kawannya. Di sini dia ada jam, ada lane departure alert yang bisa matiin atau nyalain ya dengan cara menekan tombol OK. Terus ada blind spot monitoring yang bisa di on off juga, ada pre-collision system, ada sensor parkir yang bisa tadi di on off juga, dan ada HUD. Nah, ini kebetulan lagi di posisi on ya. Kita akan lihat apa saja yang ditampilkan di HUD-nya. Tuh, di depan situ ya. Jadi di situ dia ada kecepatan, posisi persneling, dan untuk Toyota Safety Sense-nya. Sama ada tachometer juga nih, mohon maaf kalau nggak kelihatannya. Jadi kalau kita gas, grafiknya dia naik ya. Bawah lagi nih ada Dynamic Radar Cruise Control, ada Vehicle Settings, dan ada Settings-nya. Ini kita lihat Vehicle Settings-nya ada apa. Kita klik OK. Ini ada bahasa, ada satuan, ada meter type, ada eco indikator yang bisa di on off, terus ada MID off, dan default setting. Kita bisa klik yes juga ya. Ini kita back. Di menu kelima sekarang, ini ada untuk warning-warningnya. Kalau nggak ada warning ya dia blank aja begitu. Kisi AC, nah ini nih modelnya futuristik ya menurut saya. Ini jadi modelnya vertikal gini, jadi dia mirip-mirip di Hyundai Creta juga ya. Bisa dinaik turunin. Untuk tuas headlamp dia sudah auto, tapi untuk tuas wipernya dia masih intermittent variable yang bisa diatur kecepatannya. Di sebelah sini dia ada seat belt yang sudah add adjuster dan ada airbagnya. Hand grip dia mode retract. Nah ini spionnya dia unik ya. Jadi sama seperti di Foxy spek Jepang. Jadi dia sudah auto dimming dengan dashcam. Nah jadi kita bisa ngelihat siapa aja yang ada di belakang, keadaan belakang gimana ya. Ini juga bisa kita matiin atau nyalain juga. Dan kalau misalnya kita masukin ke kamera mundur, dia otomatis keluar kamera mundurnya di sini ya. Dan bukan cuma di atas sini, melainkan di bawah sini dia juga ada kamera mundurnya yang sudah 360 seperti yang saya bilang tadi. Oke, sekarang head unitnya. Untuk ukurannya, by the way ini 9 inci ya. Jadi dia lebih kecil sedikit dari yang kepunyaan Foxy Jepang. Kalau Foxy Jepang kan kalau nggak salah dia 10,5 inci ya. Di sini dia ada jam analog.
dan ada pengingat hari, bulan, dan tanggal. Nah, ini sebenarnya ada pengingat ganjil genap juga seperti ini. Tapi sayangnya di sini tadi nggak muncul ya, nggak tahu kenapa. Ada Apple CarPlay dan Android Auto juga, dan juga dia sudah support MyRequest ya. Jadi sama seperti di Serena juga. Nih tadi MyRequest-nya dia di sini ya. Ada radio, ada video, terus ada audio, gambar, telepon, settings, penelusur. Nih tadi MyRequest, petunjuk, dan M Toyota. Nah ini dia juga bisa connect ke WiFi ya. Bisa buat buka Google Chrome ya dan lain-lain. Kita lihat settingsnya. Di sini ada untuk waktu, Bluetooth, WiFi, suara, dan tampilannya mau kayak gimana. Ini ada brightness-nya, ada malam, siang. Ini kayak di Serena juga dia ada mode day and night mode ya. Ada monitor belakang dan RSC-nya bisa diatur mau nyatu mau nyambung ke head unitnya atau mau terpisah gitu ya. Dan gitu aja untuk head unitnya. Dia modelnya juga semi floating ya. Jadi JDM banget ini modelnya. Dan di samping sini dia ada tombol untuk engine start stop ya. Kalau di Serena kan dia di dashboard bawah situ ya. Nah sekarang kita akan lihat AC-nya. AC-nya dia sudah digital auto climate control. Tapi ini bukan sembarang auto climate, dia sudah triple zone seperti yang saya bilang di awal ya. Jadi baik sisi driver dan penumpang depan dan juga sisi belakang sana, dia bisa ngatur suhu udaranya masing-masing ya. Dan sudah ada nih autonya ya. Ada heaternya juga. Paling panas itu di tadi 32 derajat Celcius sama paling dingin di 18 derajat Celcius. Nih untuk ngatur speed fan-nya di sini satu aja udah dingin banget nih. Hasil Toyota AC-nya dingin ya. Ada front defogger, rear defogger sudah lengkap. Bukan cuma di tadi front dan rear doang, dia di spinnya juga ada defogger, jadi mantap banget. Dan pengaturan arah semburannya tentu dia juga lengkap ya. Nih tadi dia bisa ke muka dan ke kaki dan ke front defogger. Sini ada untuk synchronizing dan ada open close air. Ini untuk ngatur AC belakangnya, bisa diatur dari sini ya. Tuh, seperti yang saya bilang tadi, dia transisi ada direct shift CVT dengan mode manual. Nah ini yang nggak ada di Serena nih. Kalau di Serena kan dia biasa gitu ya, jadi straight gitu. Kalau sini dia ada mode Tiptronicnya. Sayangnya walaupun dia ada mode Tiptronic, dia nggak ada pedal shift di setirnya. Tapi nggak apa-apa lah, minimal dia ada mode Tiptronicnya. Nih seperti yang saya bilang tadi, dia ada eco mode-nya. Jadi dia mengubah karakter gas dan mesin menjadi lebih lemot karena untuk efisiensi bahan bakar. Ada stability control dan traction control, dan dia sudah electric parking brake with auto hold. Nah kalau di Jepang sebenarnya ini ada yang namanya Toyota Teammate. Jadi dia bisa parkir sendiri hanya dengan menggunakan gadget saja. Tapi sayangnya di sini dia nggak dimasukin fitur tersebut, jadi absen gini ya dengan dua buah dummy tombol sini. Dan yang uniknya adalah di storage sebelah sini ya. Ini sebenarnya adalah tempat untuk menaruh HP ya dan lain-lain. Tapi dia bisa dibuka. Nah, jadi ada separatornya gini. Kita juga bisa naruh HP sini kalau misalnya kita mau ngecas dengan USB port yang ada di sini. Ya, jadi unik loh. Atau enggak kayak gini aja. Kita colok USB-nya ya, kabelnya, terus kita taruh HP-nya di atas sini sambil kita cas. Nanti kabelnya dia keluar dari sini. Jadi ala-ala wireless charger gitu loh. Walaupun dia sudah ada wireless charger-nya di sini. Jadi ada dua pilihan gitu loh. Mau ngecas di depan, mau ngecas di sini, dia juga bisa. Ya, nah ini yang Foxy Indonesia dia ada wireless charger-nya. Jadi mantap ya. Ini juga bisa dimatiin atau nyalain juga. Kalau misalnya kita matiin, ini bisa kita jadikan sebagai storage untuk menaruh apapun itu. Di dalamnya lagi juga dia ada storage-nya. Jadi mantap lah. Walaupun demikian untuk USB portnya sayangnya dia hanya 6, tidak seperti Serena yang sudah 7 ya. Di atas sana dia ada Twitter. Begitu juga di sebelah penumpang depan. Nih ya, kaca segitiganya dia gede banget, jadi otomatis visibilitas ke depan itu mantep banget sih ya. Dan layaknya line up Toyota akhir-akhir ini, dia sudah dilengkapi dengan fitur Live Connectivity in Touch. Yes, jadi ini kayak semacam telemetri yang awalnya itu hanya ada di line up mewah Toyota seperti Toyota Camry contohnya. Dan sekarang fitur tersebut sudah mulai menurun. Bahkan sebuah Avanza pun sudah menggunakan fitur ini. Mantap. Di sini kita bisa lihat dia ada Road Assistant, Inquiry and Support Center, e-Care Maintenance, geofencing yang dapat memberitahu kita bahwa mobil kita sudah keluar dari jarak yang sudah kita tentukan. Dan yang mantap adalah Find My Car. Yes, jadi seolah-olah kayak Find My Phone tapi versi mobilnya.
Inilah dia bagasinya. Jika kursi di baris ketiga ini kita set di posisi normal, maka space yang dihasilkan itu tidak terlalu besar. Masih cukup lah buat naruh satu buah koper medium sama satu buah travel bag. Nah, kalau mau diperbesar lagi space-nya, maka kita harus melipat jok baris ketiga ini ke atas. Untuk luasan bagasinya, dia mirip-mirip Serena, luas, cuma ya nggak gimana-gimana banget sih kalau dalam kondisi standar ya. Masih cukup menaruh satu buah travel bag dan satu buah koper medium 24 inci. Dan sama seperti Serena, jika kita ingin perluas lagi bagasinya, cukup kita angkat jok baris ketiga ini ke atas. Oke, jadi itulah video komparasi kita pada hari ini antara Nissan Serena Highway Star C27 dengan Toyota Proxy TSS R90. Intinya pada komparasi kita pada hari ini tuh nggak ada yang kalah dan nggak ada yang menang. Kenapa? Karena kedua mobil tersebut itu sudah menawarkan kenyamanan yang kualitas dan fitur-fitur yang canggih. Jadi intinya kalau kalian lebih memilih kenyamanan, pilihlah Nissan Serena ya. Tapi kalau kalian lebih memilih fitur-fitur yang canggih, desain yang sangar, mesin yang bertenaga ya, pokoknya performa mesinnya tuh baik lah, pilihlah Toyota Proxy R90. Oke, jadi pilih mana, Nissan Serena atau Toyota Proxy? Silahkan sampaikan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja video kita pada hari ini. Jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe ke channel Penonton serta juga dengan tombol lonceng ya. Like video ini jika kalian suka, share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda. Stay tune for our next video. Terima kasih telah menonton. Salam otomotif, bye.